Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan Bapak Ibu Tenaga Kependidikan, serta Bapak Ibu orang tua dan teman-teman. Marilah kita mengawali hari ini dengan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala perlindungan kepada kami semua, sehingga kami semua boleh menikmati nafas kehidupan yang masih boleh kami rasakan pada hari ini. Allah yang Maha Baik, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang akan kami dengarkan dapat membimbing kami ke jalan yang benar. Doa ini kami sampaikan kepada Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Tenaga Kependidikan, serta Bapak Ibu orang tua, wali murid, dan teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus bertanya, "Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia?" Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya." Yesus berkata, "Pergilah dan lakukanlah demikian." Bila kita mencermati perkataan Yesus pada akhir bacaan hari ini, tanpa basa-basi lagi, Yesus langsung mengajak ahli Taurat untuk mempraktekkan perintah untuk saling mengasihi. Mengasihi sesama berarti melakukan tindakan kasih secara lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Melalui bacaan Injil hari ini, kita diajak untuk saling mengasihi sesama kita yang membutuhkan bantuan kita. Ketika kita melihat orang lain terluka dan sangat membutuhkan pertolongan, apakah hati kita tergerak untuk memberikan pertolongan? Apakah hati kita peka terhadap kebutuhan orang lain? Kita ingat bahwa mengasihi bukan hanya dengan kata-kata belaka, tapi harus dengan diwujudkan dalam sebuah tindakan.
Kasih tidak akan membiarkan orang tergeletak di tepi jalan, tetapi akan memanggul, merawat, dan memulihkannya. Miliki hati seperti hati Yesus yang penuh dengan belas kasih. Semoga demikian. Marilah kita berdoa. Allah yang maha baik, bantulah kami semua untuk selalu setia di jalan-Mu dan kami dapat memikul salib hidup kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu lewat Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.